penerimanya. Nah biasanya kalau pengusaha, kalau di Australia, ya dia kasih aja, di sana dikasih, di situ dikasih supaya dia aman juga jadi pengusaha. Kalau di Australia begitu, kayak gitu. Itu juga terjadi, gitu ya. Jadi supaya aman, dan saya yakin di Indonesia juga demikian. Nah ini kalau pemilunya sudah mulai demokratis kan, nggak tahu ini siapa yang menang. Tapi bisa juga mereka berkolusi memenangkan seorang calon tertentu juga bisa terjadi. Itu yang disebut yang kita bilang ya bisa saja propaganda dan sebagainya untuk kemudian pemenangan dengan uang. Nah ini yang saya sama tadi dengan Majelis Hakim yang mulia, concern saya, kesedihan saya di dalam konteks bagaimana membangun budaya politik yang lebih bersih, bagaimana melakukan ya mungkin negara kita memang besar sekali gitu. Jadi walaupun saya harus naik lion, saya kalau jadi ketua program direktur Center for Election Political Party, kalau saya pergi sendiri naik Garuda itu pasti lebih mahal. Jadi saya naik lion saja supaya saya bisa membawa ini ya, ini bukan kampanye dalam konteks naik pesawat mana yang mahal dan ini. Tapi partai politik dari mana duitnya? Kalau pejabat, saya pegawai negeri, saya masih bisa minta SPPD walaupun tidak pernah mendapatkannya dari fakultas saya kayak gitu ya. Nah, tapi karena saya jadi pembicara, jadi kalau pembicara biasanya dengan tiket pesawatnya dibayar dengan ini. Tapi kalau ketua umum mau jalan dari Sabang sampai Merauke, ya itu biaya partai politik menjadi mahal. Makanya sebetulnya salah satu persyaratan untuk ikut pemilu tidak perlu punya kantor 100%, tidak perlu ini, karena ada partai politik yang konstituennya itu lokal. Ada partai yang cuma di Tapal Kuda Jawa Timur yang paling banyak, yang namanya loyal konstituennya di cuma beberapa. Dan ini yang harus dikembangkan, seperti partai lokal di Aceh, satu-satunya provinsi yang memiliki partai lokal. Kalau memiliki partai lokal, sehingga biaya tadi yang begitu besar, baik untuk yang rutin membiayai organisasinya maupun untuk kampanye dan pada saat pemilu itu bisa ditekan dan mengurangi kemudian gerakan-gerakan untuk bagaimana supaya dunia politik itu lebih bersih dibandingkan dengan yang lain. Saya pikir itu. Terima kasih. Dengan adanya anggaran dari negara untuk partai politik, apakah kemudian partai politik itu menjadi bagian dari penyelenggara negara? Wah, ya ini kan dari undang-undang, itu ahli hukum tata negara ini, gimana Mas dalam konteks itu? Menurut saya begini, karena sudut pandang ya, karena LSM pun juga bisa mendapatkan uang dari negara, nggak ada urusannya. Itu kan subsidi negara kepada masyarakat. Karena ada penyelenggara negara yang di dalam birokrasi, baik pemerintahan sipil maupun militer, tapi ada juga civil society. Jadi kalau misalnya dulu waktu saya kecil, saya pikir impres itu instruksi presiden, saya pikir itu duitnya presiden yang diberikan kepada yang nggak tahunya kan tidak. Itu memang uang APBN untuk program-program tertentu, bukan berarti kemudian penerima budget yang ada program-program itu menjadi penyelenggara negara, kan tidak juga. Jadi ini kalau saya lihat tergantung di dalam konteks itu, menurut saya tidak menjadi penyelenggara negara di dalam definisi keuangan yang ada, karena ini uang negara di Departemen Dalam Negeri itu ada anggaran cukup besar, dana-dana untuk LSM. Apakah kemudian LSM menerima dana juga menjadi penyelenggara negara? Pasti tidak dalam konteks ini. Ada juga petani-petani. Ini ada program-program yang untuk petani-petani mendapatkan 150 juta atau berapa itu. Apakah kemudian petani dianggap penyelenggara negara? Ya tidak, karena itu program. Sama mungkin partai politik sebagai badan hukum publik. Menurut saya bukan sebagai privat. Kalau secara politik menurut saya dia pada saat dia berbicara sebagai partai politik internal per se dalam hubungan negara, dia belum pada level, dia political society, tapi dia belum menjadi bagian dari yang penyelenggara. Partai politik yang berkuasa baru menurut saya itu masuk di dalam tataran power holders, ya, jadi pemegang kekuasaan yang kemudian terkena dengan peraturan-peraturan penyelenggara negara. Menurut saya itu. Jadi kalau partai politik semua mendapatkan uang dan sebagai penyelenggara negara, menurut saya belum ke sana, karena toh itu hanya uang yang diberikan sesuai dengan perolehan suaranya setelah pemilu. Jadi bukan setiap tahun ini anggaran itu diberikan kepada partai politik. Kalau penyelenggara negara ya setiap
ada budget, ada ininya, ada apa nama-nama dari anggaran yang ada di dalam APBN itu. Nah itu tidak, dia tidak masuk di situ. Jadi partai politik yang melaksanakan kekuasaan negara itu adalah penyelenggara negara. Partai politik yang menang di dalam pemilu dan menjadi pemerintah, nah itulah yang penyelenggara. Ya. Tapi bukan partai politiknya yang penyelenggaranya itu, karena di Indonesia kan agak berbeda nih. Kalau dengan sistem parlementer, nah Labour Party, ya dia menang di dalam pemilu, ya dia langsung jadi pemerintah semua partainya. Tapi kalau sistem presidensial, tidak langsung partainya menjadi penyelenggara negara. Orang-orangnya yang diangkat oleh partai politik menjadi anggota DPR, orang-orangnya yang diangkat jadi menteri, presidennya, nah itu penyelenggara negaranya. Ini beda, karena sistem kita presidensial, bukan sistem parlementer. Baik, dilanjutkan oleh Bapak. Iya, dan tadi sudah banyak soal kupas tentang ahli, saudara ahli hukum pidana, kaitannya dengan PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tadi. Ini kan selama ini kita berkutat bahwa kapan dikatakan penyelenggara negara itu merupakan seorang, dia baru dikatakan penyelenggara negara. Kemarin kita sudah tanya ke Pak Yusril, Prof. Yusril katanya itu sejak saat ada berita acara penyembahannya. Sekarang pertanyaan kami, sehubungan dengan masalah will and waiting tadi itu, menyadari dan mengetahui dan menyadari tadi, apakah seseorang yang pada saat menerima hadiah atau janji tadi itu belum menjadi penyelenggara negara, namun seiring perjalanan waktu dia menikmati terus barang ini, hadiah tadi itu, sampai titik dia diangkat menjadi penyelenggara negara, apakah kaitannya dengan will and waiting tadi itu kepada yang bersangkutan dapat bertanggung jawab? Iya, rumusan undang-undangnya memang menerima hadiah atau janji atau pemberian, gitu ya. Apakah perbuatan menerima ini adalah perbuatan yang langsung selesai ketika perbuatan itu selesai dilakukan, ataukah perbuatan ini adalah perbuatan yang berlangsung terus-menerus, gitu ya. Biasanya kalau di dalam literatur perampasan kemerdekaan orang. Perampasan kemerdekaan orang ini adalah perbuatan yang berlangsung terus-menerus selama orang itu dirampas kemerdekaannya. Begitu juga penggunaan surat palsu. Penggunaan surat palsu adalah perbuatan yang berlangsung terus-menerus selama surat itu digunakan. Tetapi menerima hadiah atau janji tidak dimasukkan ke dalam suatu perbuatan yang berlangsung terus-menerus. Jadi dimasukkan sebagai perbuatan yang selesai sempurna dilakukan pada waktu perbuatan itu dilakukan. Tidak kemudian katakanlah pemberian itu masih terus dinikmati ketika kemudian hari dia menjadi penyelenggara negara, dia tidak bisa dipandang menerima, karena menerimanya pada waktu dia belum menjadi penyelenggara negara. Jadi kata kuncinya menerima tadi itu Pak ya, pada saat dia menerima tadi itu. Betul. Pada saat dia menerima itu dia belum penyelenggara negara, walaupun kemudian dia menikmati, masih terus menikmati pada saat sebagai penyelenggara negara, tapi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pada saat menerima tadi itu yang bersangkutan belum sebagai penyelenggara negara, gitu tadi Pak. Betul. Nah, bagaimana halnya dengan setelah yang bersangkutan mengetahui, apa tidak ada kewajiban bagi yang bersangkutan untuk mengembalikan hadiah atau janji tadi? Sepanjang pengetahuan saya tidak ada, karena itu adalah penerimaan yang dia terima selagi dia bukan penyelenggara negara. Jadi dia berhak untuk menerima itu karena bukan penyelenggara negara, berhak menikmatinya, berhak mewariskannya, berhak mengalihkannya, katakanlah seperti itu, dan tidak ada kewajiban secara dari segi hukum administrasi maupun dari segi hukum pidana yang bersangkutan ketika menjadi penyelenggara negara untuk mengembalikan apa-apa yang sudah dia terima sebelum itu. Karena kalau itu diberlakukan, adakah banyaknya pemberian-pemberian yang harus dikembalikan. Jadi misalnya Pak Hakim sebagai penyelenggara negara pernah mendapat rumah pada waktu menikah dulu, pada waktu itu belum jadi hakim, dari mertua.
lalu kemudian diangkat suatu waktu jadi hakim, maka rumah itu harus dikembalikan kepada mertua bapak. Itu tidak mungkin menurut saya. Tidak ada hakim yang kasih rumah, Pak. Kalau sudah tua enak sekali hakimnya bersangkutan. Baik, kemudian tentang pembuktian terbalik dalam TPPU ini. Apakah pembuktian terbalik dalam TPPU ini merupakan juga pembuktian dalam arti kata pembuktian yang berimbang, bahwa selain dari terdakwa dan PH-nya harus membuktikan ini asal daripada hartanya tersebut, namun juga hal ini juga ada kewajiban dari penuntut umum juga untuk membuktikan. Iya, menurut saya di dalam rezim undang-undang kita pembuktian berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang tidak menganut pembuktian terbalik murni. Tetapi kewajiban pembuktian tetap ada pada penuntut umum. Mengapa? Karena tidak diatur mekanisme apa yang harus diputuskan oleh hakim ketika terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul dari harta kekayaannya itu bukan berasal dari tindak pidana. Jadi kewajiban pembuktiannya ada pada penuntut umum. Iya, jadi begini. Kalau terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya itu bukan berasal dari tindak pidana, tidak mutatis mutandis orang ini bersalah melakukan pencucian uang. Tetapi jaksa tetap harus membuktikan itu, kan begitu. Tetapi di dalam undang-undang kita, kalau ada aturan yang mengatakan bahwa kalau terdakwa tidak bisa membuktikan maka dia bersalah, barulah dikatakan ada pembuktian terbalik murni. Tetapi undang-undang kita tidak menganut seperti itu. Memang ada kewajiban terdakwa untuk membuktikan mengenai asal-usul harta kekayaannya, bahwa itu bukan tindak pidana, tapi tidak ada konsekuensinya kalau dia tidak bisa membuktikan. Tidak juga ada mekanisme apa yang harus diputus kalau dia bisa membuktikan. Oleh karena itu dari sini harus ditarik bahwa tetap saja usaha pembuktian itu harus berasal juga dari penuntut umum untuk membuktikan. Menurut saya pembentuk undang-undang mengambil jalan seperti ini, pembuktian secara berimbang katakanlah seperti itu, atau pembuktian terbalik terbatas, berbagai macam istilah digunakan ini dalam rangka untuk menghindari kesewenang-wenangan. Karena kalau penuntut umum tidak mempunyai beban pembuktian dalam hal tindak pidana pencucian uang, karena beban itu dilimpahkan sepenuhnya kepada terdakwa, maka bisa terjadi kesewenang-wenangan. Tangkap aja orang, dakwakan pencucian uang, silakan suruh buktikan. Jadi ini kan hal yang baru diatur dalam undang-undang kita, bukan terbalik. Makanya tentunya tidak seperti yang biasanya JPU yang harus membuktikan, tapi terdakwa dan PH-nya harus membuktikan asal harta. Di samping tadi Anda katakan tadi itu juga JPU punya kewajiban untuk membuktikan. Betul. Betul, Pak ya. Baik. Kemudian sedikit saya ingin tahu pendapat ahli tentang ancaman minimum. Dalam beberapa undang-undang kita melihat ada ancaman minimum diatur, baik undang-undang korupsi sendiri, undang-undang narkotika. Jika ancaman minimum tersebut menurut hemat majelis atau hakim yang bersangkutan tidak sesuai dengan rasa keadilan, apakah ketentuan undang-undang ini dapat disimpangi, dalam arti majelis atau hakim tersebut dapat menyatukan putusan di bawah ancaman minimum. Saya kasih contoh misalkan narkoba. Narkoba itu kalau menguasai, memiliki itu ancaman minimum 4 tahun. Nah, kalau korupsi raskin yang nilainya rendah itu harus sejak ancaman. Gimana pendapat ahli? Iya, di dalam undang-undang kita, hakim itu mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini adalah sebuah tuntunan dalam skala normal. Jadi hakim itu di dalam menerapkan ketentuan pidana, ya dia harus menegakkan hukum dengan tujuan kepastian hukum, tetapi sekaligus juga dia harus menegakkan keadilan, mewujudkan keadilan. Di sini dalam skala normal, dalam ukuran yang normal. Tetapi apabila
penegakan hukum, berpegang pada tali kepastian hukum itu menimbulkan ketidakadilan, hakim harus mendahulukan keadilan. Di dalam rancangan KUHP ini dimuat dalam pasal 12. Dalam menerapkan hukum yang berlaku, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Karena Pak Hakim tidak pernah diminta memutus bahwa ira-ira demi hukum berdasarkan ketuhanan Maha Esa, tapi demi keadilan. Jadi kalau menurut saya, kalau memang menurut majelis hakim, ancaman minimum itu kalau dijatuhkan menimbulkan rasa tidak adil baik terhadap terdakwa, terhadap korban, terhadap masyarakat maupun terhadap negara, maka hakim boleh mengabaikan undang-undang berkenaan dengan ancaman minimum itu. Nah, pengabaian undang-undang seperti ini kalau dilandasi untuk tujuan mewujudkan keadilan, inilah yang sebenarnya sejatinya dituntut dari para hakim. Jadi menurut saya sangat bergembira kalau dalam pertimbangannya jelas menggambarkan tentang bahwa kalau ini dijatuhkan minimum akan menimbulkan keadilan, dan kemudian hakim menjatuhkan putusan di bawah itu, dan itu menggambarkan bahwa di sini tali keadilan yang diutamakan daripada kepastian hukum. Bukan masuk dari progresif, bukan Pak? Tidak, menurut saya. Terima kasih. Saya sambung sedikit sebelum ke Pak Slamet. Berkaitan dengan pertanyaan yang meminta saya tadi, berkaitan dengan pemberian sebelum yang bersangkutan menjadi pejabat. Bagaimana kalau pemberian sebelum menjadi pejabat itu? Ini sudah menang ini, tapi belum dilantik, belum ada SK, belum ada berita acara. Lalu ada orang mau memberi sesuatu, tapi pada diri si pemberi ada harapan. Ini kalau jadi pejabat, saya mau minta proyek lah, mau minta inilah, minta itulah, ada sesuatu keinginan. Bagaimana itu pendapatnya? Iya, tadi makanya kalau kita kembalikan dalam pengertian penyelenggara negara saja, itu kan dikaitkan dengan fungsi. Jadi orang baru bisa dikatakan penyelenggara negara apabila dia bisa menjalankan fungsi tertentu yang dalam undang-undang disebutkan di bidang legislatif, di dalam eksekutif maupun yudikatif. Saya meyakini, katakanlah, orang tersebut dia belum akan bisa menjalankan fungsinya ketika menerima perbuatan itu. Dan menurut saya, kalau pemberian itu karena janji-janji, karena iming-iming yang disampaikan oleh si calon ini, nanti kalau saya sudah dilantik saya kasih proyek, menurut saya itu masuk kategori tindak pidana penipuan. Jadi sebaiknya mereka yang mengijon proyek ini, katakanlah seperti itu, kalau itu berangkat dari janji, dari tawaran dari calon-calon penyelenggara negara ini, laporkan bahwa ini adalah sebuah tindak pidana penipuan kalau menurut saya. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan tercela, tetapi bukan masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi, menurut saya begitu. Pak juga ya. Ya. Saya masih berbicara masalah jurisprudensi. Kalau putusan satu perkara diputus oleh tingkat pertama, kemudian dibuatkan oleh MA dan tertinggi lah, itu apa otomatis jadi jurisprudensi? Tidak. Syaratnya apa untuk jadi jurisprudensi? Di dalam literatur dikatakan apabila putusan itu diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Maksudnya diikuti? Ya, garis hukum, ya, garis hukum yang diambil di dalam putusan tersebut, lalu kemudian dijadikan acuan bagi hakim yang lain untuk mengambil keputusan. Jadi saya melihat ini berkaitan dengan rechtsfinding, berkaitan dengan penemuan hukum. Jadi kalau ada majelis di dalam suatu pengadilan mengambil keputusan dan itu ada rechtsfinding, ada sebuah penemuan hukum di dalamnya, maka garis hukum yang dia temukan itu ketika diikuti oleh pengadilan-pengadilan berikutnya, maka putusan tadi itu menjadi sifatnya
jurisprudensi. Ini ada pendapat ahli juga yang kami tidak minta, bahwa untuk syarat putusan menjadi jurisprudensi itu harus dicatatkan, kemudian dijadikan doktrin. Ini bagaimana pendapat? Saya tidak tahu yang dimaksud dengan dicatatkan seperti apa ya. Kalau menurut saya semua putusan adalah sifatnya akta. Karena semua putusan itu akta, maka pasti tercatat. Tetapi kalau doktrin adalah sebuah sumber hukum yang lain, gitu, yang dihasilkan oleh para doktor sebenarnya gitu. Jadi kalau doktor itu harus menghasilkan doktrin. Tapi sekarang banyak sekali dokter-dokter yang tidak ada doktrin yang dihasilkan. Ini juga memprihatinkan. Jadi jadi orang yang kualifikasi dokter kemudian mengemukakan sebuah ajaran Rechtsleer katakanlah seperti itu, dan Rechtsleer ini kemudian diikuti oleh pengadilan atau diadopsi oleh penegak hukum, ini menjadi sebuah doktrin. Nah, ini juga menjadi sumber hukum tersendiri gitu ya. Tetapi saya tidak pernah membaca, mungkin kekurangan saya, bahwa syarat dari sebuah jurisprudensi apabila jurisprudensi itu juga telah menjadi doktrin. Kalau menurut saya dua sumber hukum yang berbeda. Menurut saya seperti itu. Tapi kan dengan tadi saudara katakan bahwa itu prinsip harus diikuti setelah itu hakim-hakim selanjutnya kan. Nah, ini bagaimana dengan sistem kita kan bukan presiden sistem. Bagaimana kan? Iya, makanya tadi saya katakan bahwa kalau pertanyaan dari saudara penuntut umum tadi, apakah jurisprudensi merupakan sumber hukum? Ya, sumber hukum. Cuma persoalannya kekuatan mengikatnya itu tidak seperti kekuatan mengikat undang-undang, pertama. Yang kedua, kalau menurut saya tadi, saya mengatakan kekuatan mengikatnya sama dengan kekuatan mengikat doktrin. Jadi kalau seorang ahli menyampaikan pikirannya baik di dalam tulisannya maupun di muka sidang pengadilan, dan itu kemudian di-quote oleh hakim yang mengadili sebagai sebuah pertimbangan, ini adalah sebuah doktrin. Sama juga dengan misalnya putusan yang hakim yang sebelumnya katakanlah seperti itu, lalu kemudian dijadikan penemuan hukum di dalamnya dijadikan sumber acuan di dalam pengadilan berikutnya untuk mengambil keputusan, inilah yang baru kemudian menjadi sebuah jurisprudensi. Menurut saya seperti itu. Ini masalah subjek hukum akhisan. Bagaimana seorang yang tadinya penyelenggara negara kemudian berubah menjadi pengurus organisasi yang kebetulan dekat dengan kekuasaan, apa yang dikatakan dengan tadi istilahnya power holder. Ya, ini bagaimana kalau seandainya apakah orang yang memberi sesuatu kepada pengurus organisasi tadi masuk dalam kategori suap? Ini tidak. Karena ada tendensi di sini, ada tendensi dia akan, karena ada kedekatan dengan kekuasaan, mungkin dia akan mendapat fasilitas wakilan dari kekuasaan. Ini bagaimana? Iya, karena sasaran normanya limitatif, ditentukan hanya terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut saya mantan penyelenggara negara katakanlah seperti itu, ya tentu bukan penyelenggara negara. Jadi dia kembali menjadi masyarakat sivil yang berhak juga menerima hal-hal lain. Bahwa kemudian kedudukan yang bersangkutan, misalnya di dalam organisasi atau dalam hubungan yang lain itu mempunyai pengaruh kepada kekuasaan, ini yang menurut saya harusnya dikriminalisasi sendiri sebagai perdagangan pengaruh, memperdagangkan pengaruh, trading in influence gitu ya, yang di dalam kita belum dikriminalisasi walaupun di UNCAC ada gitu. Jadi menurut pendapat saya sekali lagi, rumusan undang-undang yang menegaskan tentang bahwa delik-delik suap hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat batas bagi hakim untuk kemudian bisa menerapkan ketentuan ini hanya terhadap mereka yang memang sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, sekalipun secara notabene dia mempunyai pengaruh, mempunyai kedekatan yang memungkinkan dia kemudian melakukan sesuatu hal yang terkait dengan hal itu.
Baik, sedikit lagi Pak Undang. Setelah ini terkait dengan dakwaan kaitannya dengan pembuktian. Mana majelis terikat dengan dakwaan yang menjadi frame pemeriksaan kita. Bagaimana pandangan ahli jika dakwaan itu menguraikan suatu perbuatan asal usul, misalnya perkara tindak pidana pasal 362, didakwakan seorang mengambil suatu barang yang bukan miliknya tapi milik A. Dari hasil pembuktian ternyata barang yang bukan milik A tapi milik B. Apakah bisa juga orang ini tetap cukup dan berdasarkan pasal 362 tadi? Iya, rumusan 362 adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Jadi tidak pernah ditentukan milik A atau milik B. Jadi sepanjang bisa dibuktikan bahwa itu milik orang lain, walaupun di dalam dakwaan milik si A, katakanlah seperti itu, tetapi yang dibuktikan di dalam persidangan adalah milik si B, maka perbuatannya tetaplah merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencurian dalam hal ini. Jadi milik orang lain di dalam rumusan delik ini untuk menggambarkan bahwa dia tidak berhak atas hal itu. Meskipun dakwaan menguraikan tidak tepat. Ya, kalau fakta persidangan berkenaan dengan ternyata bahwa yang terbukti adalah mengambil barang bukan orang yang didakwa, maka pada dasarnya perbuatan materialnya tetap terbukti, tetapi bukanlah kemudian secara langsung dari apa-apa yang disebutkan di dalam dakwaan. Menurut saya seperti itu. Yang kedua ya, tentang penerimaan tadi oleh seorang penyidik atau pejabat negara yang dia ini menerima tidak langsung, tapi memperoleh manfaat. Misalnya seperti tadi oleh Ketua Majelis menerangkan dalam pilkada, dalam pileg itu seorang simpatisan yang juga seorang pengusaha besar menginginkan bupati ini supaya menang incumbentnya, lalu dia memberikan uang kepada A, B, dan C, D terusnya. Uang ini habis digunakan A, B, C, D dan seterusnya, dan ternyata si bupati tadi juga menang. Bagaimana pandangan saksi? Apakah bupati ini juga bisa dikategorikan sebagai penerima sudah pasal 12 dan sebagainya? Iya, kalau suatu delik terkait dengan beberapa orang di dalam hukum pidana, satu-satunya jembatan hanyalah dealname, hanyalah tentang penyertaan. Jadi kalau menurut saya, apakah si bupati tadi bisa dipandang ikut serta katakanlah, atau menjadi justru sebagai player, sebagai pelakunya dari penerimaan pemberian si pengusaha tadi, pada dasarnya harus dibuktikan adanya hubungan penyertaan. Dan dari sejak semula konstruksi dakwaan terhadap yang bersangkutan adalah dikonstruksi sebagai hubungan penyertaan antara orang-orang yang menerima atas nama si bupati dengan si bupati itu sendiri. Jadi kalau fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak pernah dikonstruksi ini sebagai suatu bentuk penyertaan, kalau menurut saya sangat jauh dari fakta yang terbukti, apa yang didakwakan, apa yang terbukti itu, sehingga kemudian tidak lagi bisa dianalogkan sama seperti pasal 362 tadi gitu. Jadi sudah begitu berbeda antara apa yang didakwa dengan fakta yang kemudian terbukti dalam persidangan. Kalau menurut saya tadi jembatannya adalah soal penyertaan, dan penyertaan adalah soal perbuatan. Orang bisa dikatakan ikut serta kalau dia memiliki juga kesalahan. Berarti si bupati ini juga mengetahui dan menyadari tentang pemberian-pemberian itu yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, katakanlah seperti itu. Menurut saya gitu. Kalau seandainya ternyata faktanya bupati ini tidak mengetahui, ini misalnya ya tidak mengetahui, atau dia nggak tahu kalau pengusaha ini menyumbang untuk dia, bagaimana?
Iya tadi, saya sudah singgung langsung tadi bahwa penyertaan pun dipersyaratkan adanya kesengajaan. Orang ikut serta melakukan delik kalau willing and wantons, kalau menyadari dan mengetahui tentang apa-apa yang dilakukan oleh kawan pesertanya, bahwa itu kemudian berangkat dari tujuan yang sama dengan apa yang dilakukannya. Jadi perbuatannya boleh jadi terbukti, tetapi tidak dapat dipersalahkan kalau seandainya tidak ada pengetahuan yang bersangkutan terhadap pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pengusaha tadi dan kemudian penerimaan yang dilakukan oleh orang-orang untuk dan atas nama si bupati tadi. Menurut saya begitu. Yang terakhir, ini dari Undang-Undang TPPU ada kata-kata yang diketahuinya atau patut diduganya. Ini mohon penjelasan dari ahli ini apa maknanya? Kalau secara teoritik ini adalah bentuk pro parto dolus, pro parto culpos. Jadi delik yang dirumuskan separuh kesengajaan, separuh adalah kealpaan. Jadi bentuk kesalahannya bisa bentuk kesengajaan, bisa juga bentuk kealpaan. Jadi berkenaan dengan harta kekayaan, bahwa itu diperoleh dari tindak pidana yang disebutkan di dalam undang-undang, katakanlah tindak pidana korupsi, itu dia mengetahui dengan pasti. Artinya dia sendiri yang korupsi, lalu dia kemudian yang mentransaksikan, atau orang lain yang mentransaksikan. Makanya kemudian patut diketahuinya, patut diduganya, katakanlah seperti itu. Jadi ini sebenarnya sebuah kewajiban hukum yang diberikan kepada setiap orang untuk sebelum melakukan sebuah transaksi berkenaan dengan suatu harta kekayaan, bahwa dia harus bisa memperkirakan dalam ukuran-ukuran yang wajar bahwa harta kekayaan itu bukan dari tindak pidana. Jadi memang patut diduga ini disasar bukan oleh pelaku yang secara langsung melakukan